Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya kali ini berkaitan dengan mata kuliah pemerintahan daerah. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan, ya, kemudian nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan elemen dasar pemerintahan daerah. Nah, bicara tentang elemen dasar ya secara teoritik, ya, elemen dasar adalah sesuatu yang mendasari, ya, elemen itu mendasari hal-hal yang kemudian menjadi satu kesatuan. Nah, dalam pemerintahan daerah, ya, agar pemerintahan daerah itu mampu melaksanakan otonominya secara optimal, ya, yaitu sebagai instrumen menciptakan proses demokratisasi dan instrumen menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal, maka kita harus mengetahui, ya, dan memahami secara filosofis dari elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah. Nah, paling tidak ada 7, ya, paling tidak ada 7 elemen dasar yang membangun entitas pemerintah daerah. Dan ini juga menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang pertama adalah urusan pemerintahan, ya, elemen yang pertama. Ya, urusan pemerintahan ini kita ketahui bahwa menyangkut berkaitan dengan kewenangan, ya, kewenangan dari daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, ya. Desentralisasi pada hakikatnya membagi urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, kemudian daerah. Ya, kita mengenal ada urusan pemerintahan absolut, kemudian konkuren, serta umum, ya. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar pertama. Kemudian elemen yang kedua bicara tentang kelembagaan, ya. Elemen dasar yang kedua ini bicara tentang kewenangan daerah yang tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan, ya, dalam sebuah kelembagaan daerah. Ya, kalau bicara tentang Indonesia, ada 2 kelembagaan yang penting, ya, untuk dalam membentuk pemerintahan daerah, yaitu ada kelembagaan untuk pejabat politik, ya, yaitu kepala daerah dan DPRD, kemudian kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah, ya, SKPD, dinas, badan kantor, sampai dengan tingkat kecamatan, ya, perangkat daerah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, untuk elemen dasar pemerintahan daerah ini adalah personil. Elemen dasar yang ketiga ini membentuk, ya, pemerintahan daerah dalam rangka personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domainnya daerah, ya. Personil daerah ini, ya, seperti ASN, ya, PNS daerah tersebut yang pada gilirannya menjalankan kebijakan publik, ya, strategis yang dihasilkan oleh pejabat politik tadi, baik itu DPRD maupun kepala daerah, ya, untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil akhir dari pemerintahan daerah. Kemudian elemen yang keempat yaitu keuangan daerah, ya. Elemen dasar yang keempat yang membentuk pemerintahan daerah adalah keuangan daerah, ya. Keuangan daerah itu sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan, ya, pada daerah, ya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip, ya, money follow function, ya. Jadi menyesuaikan dengan fungsinya, anggaran itu mengikuti fungsinya, ya, supaya terencana begitu. Dan daerah harus memberikan sumber-sumber keuangan yang baik, ya, yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah maupun bersumber dari dana perimbangan, ya, yang diberikan ke daerah. Adapun sumber keuangan yang memadai akan memungkinkan daerah
itu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepala daerah dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian elemen dasar yang kelima. Elemen dasar yang kelima yaitu perwakilan daerah. Ya, elemen dasar yang kelima perwakilan daerah ya, secara filosofis ya, rakyat yang mempunyai otonomi daerah tersebut ya. Namun secara praktis adalah tidak mungkin masyarakat untuk memerintah secara bersama-sama, sehingga perwakilan tadi melalui wakil-wakil rakyat untuk menjalankan mandat rakyat dan mendapatkan legitimasi ya, yang bertindak untuk dan atas nama rakyat daerah. Gitu. Yaitu kita mengenal adanya DPRD, ya, kemudian DPD, ya, DPR. Nah, dalam elemen perwakilan tersebut mengandung berbagai dimensi di dalamnya yang bersinggungan dengan hak-hak dan kewajiban masyarakat. Nah, yang keenam adalah pelayanan publik. Ya, pelayanan publik ini merupakan elemen dasar yang keenam, ya, di mana hasil dari segala aktivitas pemerintahan tentunya ingin memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan warga negara. Sebagai tujuan daripada negara itu terbentuk ya memang untuk memberikan pemenuhan kebutuhan kepada warga negara. Nah, dalam elemen dasar yang ke-6 ini ya, ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pelayanan. Yang pertama, pemerintahan daerah harus menghasilkan public goods ya, yaitu barang-barang untuk kepentingan masyarakat ya, seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah dan sebagainya. Kemudian pemerintahan daerah menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik ya, contoh kalau kita pengurusan kependudukan ya, seperti akta kelahiran, KTP dan segala macam ya. Nah, ini menjadi domainnya ya, dalam konteks pelayanan publik itu bagaimana akhirnya pemerintahan daerah mampu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang prima. Kemudian yang terakhir elemen dasar pengawasan ya, yang membentuk pemerintahan daerah adalah pengawasan. Tadi argumen dari pengawasan adalah adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan ya, di mana di balik kekuasaan yang besar terdapat potensi untuk korup ya, begitu. Sehingga perlu adanya pengawasan yang dilakukan baik dari lembaga yang memang punya fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta keterlibatan dari masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat inilah yang penting untuk supaya adanya kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik gitu. Nah, dari 7 elemen dasar tadi ya, dari 7 pelayanan dasar tadi tentunya pengawasan paling penting sehingga semua elemen-elemen yang saling berkaitan tadi dapat berjalan secara maksimal. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah tentunya ini tidak bisa kita pinggirkan ya. Nah, kawan-kawan mahasiswa tentu harus memahami betul 7 dari elemen dasar ini. Karena kalau sudah memahami 7 elemen dasar ini mudah kita memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Karena ini juga menjadi pedoman dalam menyusun ya naskah akademiknya RUU Pemda itu dari sini, dari 7 elemen dasar ini, sehingga terbentuklah pengaturan tentang undang-undang pemerintahan daerah yang sekarang. Saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.